Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam Impact Kids pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih setia Tuhan selalu kami rasakan. Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan, biarlah kami boleh duduk dengan tenang. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Judulnya adalah A Tall Tale. Nah, anak-anak, di cerita ayat-ayat yang kita baca, yaitu di Samuel 16 ayat 6 sampai 13, ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Daud dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel, ya. Jadi anak-anak nanti bisa baca sendiri, ya, bagaimana kisahnya pada waktu Samuel memilih Daud menjadi raja. Nah, sebelumnya nanti mau tanya dulu, siapa di sini yang kadang-kadang suka punya pikiran negatif kepada orang lain, ya. Mungkin kita lihat orang dari luarnya aja, ya, mungkin kelihatannya, wah, orang ini kayaknya galak nih, orang ini kayaknya tertutup nih, orang ini kayaknya kasar nih. Nah, padahal mungkin bukan seperti itu, ya. Karena biasanya manusia itu lihat apa yang terlihat secara fisik, ya. Tapi bagaimana Tuhan melihat hati kita. Kita mau belajar hari ini bagaimana kita mau belajar dengan melihat dengan kacamatanya Tuhan, ya, bukan dengan kacamata kita, ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu, ya, di ayat-ayat yang kita baca ada seorang nabi yang namanya Samuel. Nah, dan Nabi Samuel ini mendapat tugas untuk mencari seorang raja baru bagi bangsa Israel. Nah, waktu itu Samuel pergi ke sebuah rumah, ya, di mana ada seorang bapak yang namanya Bapak Isai punya anak laki-laki yang badannya tinggi besar, ya, terus wajahnya pada tampan semua. Nah, Samuel pada waktu diperlihatkan anak-anaknya Isai, ya, wah, Samuel berpikir pasti ini nih katanya, ya, yang dipilih Tuhan menjadi raja, ya, yang wajahnya tampan, yang tubuhnya tinggi besar. Nah, tapi Tuhan berkata, ya, bahwa coba kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, katanya manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, akhirnya Tuhan memilih seseorang, ya, anak Isai, yaitu Daud. Mengapa Daud dipilih menjadi raja oleh Tuhan? Daud masih kecil, walaupun Daud masih mungkin badannya tidak setinggi besar kakak-kakaknya, tapi Tuhan memilih Daud karena roh Tuhan menyertai Daud, ya. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai manusia biasanya cuma lihat orang dari luarnya aja, ya. Tapi kita mau belajar bahwa kita jangan menilai seseorang dari penampilannya, ya. Tuhan gak lihat seberapa kaya kita, seberapa cantik kita, ya. Yang penting hati kita adalah hati yang tulus, ya, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat anak-anak,
setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anak-anak ingat ya, anak-anak tidak perlu berkecil hati ya. Misalnya lihat teman kalian nilainya 100 terus, ya saya cuma 70, ya. Misalnya anak-anak lihat teman kalian diantar jemput naik mobil yang mewah, saya cuma naik Gojek. Nah, anak-anak tidak perlu berkecil hati ya, karena tiap orang sudah diberi berkat masing-masing ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat ya. Kita adalah anak-anak raja ya. Nah, anak-anak kita juga diberi perintah oleh Tuhan ya, untuk bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Nah, kalau kita cuma lihat penampilan orang dari luar, mungkin itu akan menghambat kita untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Ya, jadi yuk kita coba kenal seseorang lebih dalam ya, sebelum kita membuat penilaian tentang orang itu ya. Mungkin terlihat dari luar, mungkin dia kayaknya dia tidak ramah ya orangnya. Dia kayaknya orangnya galak ya, dia kayaknya suka marah-marah ya. Nah, padahal mungkin setelah kita berteman, setelah kita mau menyapa, ternyata orangnya sangat baik ya, anaknya sangat baik. Mungkin nantinya jadi teman kita ya. Kalau dia mungkin belum ke gereja atau dia belum mengenal Tuhan, kita bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang itu ya. Nah, jadi seperti cangkang kerang yang keras ya, mungkin di dalam di balik cangkang yang keras itu ada hati yang lembut ya, ada hati yang lemah lembut. Nah, kita juga mau belajar kalau kita mau jadi teman yang baik ya, kita mau menunjukkan keramahan kita, senyum kita, dan kepedulian kita kepada orang lain ya. Nah, anak-anak, kalau kita punya hati yang terbuka, hati kita yang ramah, kita akan punya banyak teman ya. Kita bisa punya banyak kesempatan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain ya. Nah, kita juga mau baca dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini ayat yang mungkin sudah kalian hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Ya, Tuhan tidak hanya mengasihi orang kaya saja, ya, atau orang yang cakep aja, yang cantik aja, tapi Tuhan mengasihi semua orang, ya. Dan kasihnya itu berlaku untuk semua orang, ya, bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu agama, ya, tapi untuk semua orang. Dan kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan itu adalah merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, ya. Lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita, ya, adalah hadiah keselamatan. Dan kita mau sebagai orang yang sudah percaya, kita mau memberitakan kasih Tuhan ini, memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain, ya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyebarkan kasih itu dimanapun kita berada, ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak memandang seseorang hanya dari penampilan luarnya saja, tapi kami boleh memandang mereka sesuai dengan
kehendak Tuhan. Kami boleh memandang mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami ingin Tuhan pakai kami supaya kami boleh memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh tunjukkan, Tuhan boleh kasih cara buat kami, Tuhan yang boleh memakai kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk kami. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kami. Tuhan Yesus sudah bangkit dan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Impact Kids.